gitu. Karena Ibu sendiri kalau ngomong ini terus tanpa melihat wajah kalian, apakah kalian bobo, apakah kalian lagi melakukan kegiatan yang lain, Ibu nggak tahu ya. Dan Ibu juga tidak bisa memaksa untuk kalian buka kamera terus gitu. Jadi nanti kita modifikasi ya. Tapi Ibu mohon masukan di sepanjang perjalanan, jangan masukannya itu di akhir setelah kuliah. Bu, saya jenuh dengan pertemuan sekian, yuk saya punya ide seperti ini, silakan. Supaya kita pun bisa happy sama-sama gitu ya dalam pembelajaran kita sepanjang 1 semester ini. Nah, terkait dengan ini kan judulnya adalah kebijakan keamanan informasi. Tadi ada salah satu contoh yang Ibu lihat, mencoba mengambil, terkait dengan kebijakan keamanan informasi dari Shopee ya. Devi mengambil, sumbernya dari kebijakan Shopee itu sendiri. Kalau teman-teman mau lihat itu cukup panjang, kebijakannya diatur sedemikian rupa di dalam sebuah sistem informasi. Nah, kita lihat ya. Sebetulnya tujuan dasar prosedur keamanan itu apa sih? Ya, Ibu memberikan contoh di sini adalah terkait dengan bagaimana bekerja di tempat pekerjaan gitu ya. Ini contoh-contoh gambar saja. Nah, biasanya di dalam sebuah prosedur keamanan itu ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama itu prosedur itu harus memberi arahan dan dukungan manajemen keamanan informasi. Ya, jadi kalau bikin prosedur itu harus tahu ini arahnya kemana gitu ya. Terus dukungannya seperti apa terhadap keamanan informasi yang kita coba berikan kepada organisasi tersebut. Lalu yang kedua, harus ada tujuannya adalah untuk melindungi aset. Aset itu tidak selalu bentuk barang ya, sekarang data kita tuh adalah aset, ada informasi juga. Lalu menyusun aturan yang jelas untuk semua pihak. Kayak bikin ini ya, kayak bikin klausul gitu ya, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Membuat aturan untuk pelanggaran keamanan, jadi kalau seandainya begini bagaimana, kalau seandainya begitu bagaimana. Dan juga membantu mengurangi resiko kehilangan. Ibu cukup kaget tadi Clarence menyampaikan di Shopee sampai pernah uangnya nggak kembali ya. Ibu terus terang tidak terlalu punya pengalaman terkait dunia e-commerce yang cukup merugikan. Ya, buat Ibu belum pernah gitu. Tapi kalau ada beberapa pengalaman nantilah ya, pasti Ibu coba sharing ya. Nah, ini adalah tujuan dasar prosedur keamanan. Jadi ketika kalian mau bikin SOP terkait keamanan informasi, hal-hal ini sudah harus ada di dalamnya. Gitu ya. Entahkah kalian nanti kebagian membuat kebijakan dalam sebuah organisasi, ya Ibu nggak tahu nih ya, nanti kalian kesempatan seperti itu nggak gitu untuk terkait dengan keamanan ini bikin-bikin dokumennya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita akan coba lihat terkait dengan perencanaan yang cukup basic ya, untuk membangun kebijakan si keamanan dalam sebuah organisasi. Sebentar ini gimana ngilanginnya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi aset. Aset perusahaan, aset customer ya, aset mitra juga harus kita perhatikan. Karena organisasi itu kan tidak hanya terdiri dari customer dengan pemilik perusahaan, tapi kan kadang-kadang ada partner atau mitra juga. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, terkait dengan hardware-nya. Ya, hardware-nya seperti apa? Apakah semua servernya apakah ada di kita secara fisik atau kita nyewa atau bagaimana ya? Lalu software-nya seperti apa? Apakah software-nya itu memang selalu ada update untuk versi baru ataukah software-nya sudah outdated? Karena kalau teman-teman belajar di nanti tentang kalau mau ada yang ngambil lebih jauh terkait dengan CEH ya, Certified Ethical Hacker, software-software yang outdated itu punya celah yang lebih banyak untuk orang bisa masuk, apalagi orang yang ngulik-ngulik terkait dengan operating system. Itu paham banget di mana celah dalam sebuah aplikasi itu ada ya. Lalu personil juga ini perlu diperhatikan ya. Siapa yang punya akses terhadap informasi yang rahasia? Siapa orang yang memiliki akses ke data yang sensitif? Siapa yang punya, siapa yang menjadi administratornya, bagaimana memodifikasi database yang sudah ada. Ini hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan manajemen resiko.
mengidentifikasi segala macam ancaman dari aset-aset yang tadi kita punya, ya. Secara fisik, ya, keamanan fisik, teman-teman perhatikan terkait dengan instalasi software, sistem aksesnya, proteksi virus, terus bagaimana penggunaan removable media. Kalau zaman dulu masih pakai CD, DVD, pakai floppy disk, pakai USB, dan lain sebagainya. Terkait dengan enkripsi, tadi ada ngomong-ngomong tentang hashing ya. Lalu bagaimana backup-nya, maintenance-nya, bagaimana penanganan ketika insiden terjadi. Ya, ini resiko-resiko seperti ini harus diperhatikan dan dipersiapkan. Ini termasuk basic loh. Lalu bagaimana serangan internet yang tadi ya? Kita baru banyak bahasnya tadi, teman-teman mengangkat terkait dengan yang ada di dunia internet. Dari web browsing, penggunaan email, terus tadi ya instant messaging, lalu bagaimana ketika kita mendownload file attachment itu ada ancaman juga untuk sesuatu menyusup gitu ya. Nah, ini adalah hal yang berikutnya yang perlu diperhatikan ketika kita mau membangun sebuah kebijakan di dalam sebuah organisasi. Ya, ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan analisis resikonya, terus hal yang diperhatikan HSP, hardware, software, dan personil. Lalu resiko manajemen terkait dengan fisik dan juga ancaman dari dunia internet ya, dunia online seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan konsep untuk kontrol keamanan? Tujuannya adalah mau kontrol apapun yang dibuat, harapannya ini meminimalkan resiko. Ya, di sini ada 6. Akses kontrol, authentication, otorisasi, defense in depth, ya, itu yang menyerang lebih jauh, lebih dalam, ya. Lalu siapa saja yang perlu tahu terkait dengan rahasia perusahaan dan juga terkait dengan least privilege. Least privilege itu ngomongin tentang siapa yang paling jumlah sedikit yang bisa diberikan hak khusus di dalam organisasi. Nah, ini karena terkait dengan semuanya ini ada resikonya gitu ya. Ini ada resikonya. Akses kontrol kita lihat. Akses kontrol ini adalah ketika kita dikasih sebuah kepercayaan oleh organisasi untuk mengontrol sebuah keamanan, maka kita punya kemampuan untuk mengizinkan atau menolak penggunaan sumber daya oleh pihak tertentu. Kita dikasih kemampuan itu, ya, mengizinkan apakah hanya pengguna saja, apakah hanya sistem proses penggunaan sumber daya yang sah, yang mana yang mau dikasih, ya. Lalu terkait dengan subjek, objek, ya, terkait dengan reference monitor, apakah dikasih granted atau di-deny aksesnya. Jadi akses kontrol itu ngomongin tentang akses-akses terhadap sumber daya ya, resources ya, gitu. Nah, ini akses kontrol ini konsep yang pertama. Lalu digambarkannya bentuknya seperti ini. Ya, kalau seandainya ada sebuah subjek, ini subjek itu kan bisa berbagai macam ya. Itu adalah entitas yang dapat menjalankan sebuah aksi tertentu terhadap sebuah sistem. Kalau seandainya misalnya kita tidak punya kontrol yang baik, kadang-kadang nggak nge-request, udah nyelonong aja masuk. Nah, disinilah perlunya ada reference monitor yang tadi itu. Untuk melihat bagaimana ketika si subjek ini beroperasi, terlihat dengan jelas. Ya, entity merepresentasikan sumber daya yang mana yang akan diakses, yang akan dikontrol. Jadi kurang lebih akses kontrol digambarkannya seperti ini. Kalau misalnya belum kebayang, kalau teman-teman yang sudah sering ngoperasi kebayang kali ya, tapi kalau enggak ya bayangkanlah akses kontrol itu dianalogikan oleh Ibu seperti CCTV. Tapi ini di sistemnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol itu? Ya, segala sesuatu interaksi yang terjadi di jaringan kita bisa terlihat dengan jelas. Terkait dengan autentikasi kan berarti siapa nih ya, autentikasi diberikan kepada siapa, batasan terhadap siapa yang dapat mengakses sistem, memverifikasi identitas dari pengguna, ya, proses device agar dapat diakses oleh si resource yang ada.
Lalu otorisasi, apakah kamu boleh melakukan ini? Jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi diberikan hak akses. Ibu analogikan gambarnya ini terkait dengan sebuah pintu yang diberikan sebuah apa namanya, security control di dalamnya. Artinya siapa yang boleh masuk gitu ya. Siapa yang bisa menggunakan, lalu apa yang digunakan di sana. Ada autentikasi, ada otorisasi di sana. Ya, ini digambarkan ada bentuk apa namanya, CCTV, lalu ada pintu yang kita lewatin yang diberikan juga kontrol sistem. Kan teman-teman suka kalau di pesawat atau lewat, kalau sekarang sih udah mulai ya tempat-tempat yang menerapkan keamanan itu kalau kita lewat membawa senjata tajam kelihatan gitu ya. Ada security control konsep di setiap organisasi diterapkannya seperti apa ya. Jadi dilihat dari sisi autentikasi dan otorisasinya. Digambarkannya seperti ini. Ini teman-teman pasti kebayang ya, dan yakinlah kalian teknologinya sudah lebih canggih dibanding ibu ketika kalian lahir sampai kalian jadi mahasiswa, sudah mengalami teknologi yang wow terkait dengan security control. Digambarkannya seperti ini. Kalaulah kita misalnya punya hak akses, kita kan masuk ke dalam apapun ini ya, mau pintu atau maupun mau sistem, mungkin yang lebih kita bayangkan adalah pintu yang dikasih akses. Kita datang, kita subjeknya masuk, dijalankan, nge-request untuk masuk lewat pintu itu, kalau kita punya RFID atau kita punya finger atau kita punya retina yang untuk menjadi input yang bisa diakses, dilihat apakah kita punya akses atau enggak. Ketika kita punya otorisasi, maka kita bisa lewat. Kalau enggak, kita ya nggak bisa masuk gitu. Ya, ini analoginya digambarkan seperti ini. Nah, teman-teman, ini pun harus hati-hati ya. Need to know. Yang dapat mengakses data sensitif hanya terbatas pada siapa yang perlu tahu. Kalau di kelas ini nggak ada yang ikutan magang di lantai 4 ya. Jadi di lantai 4 itu sebetulnya kunci untuk masuk ke banyak hal ya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau kalau kita di IT masih bersyukur terkait dengan komputer semuanya kita masih bisa install apapun, tapi dengan keterbatasan yang ada, nah di IT-nya Maranatha itu punya kebijakan bahwa, setiap komputer itu hak administratornya nggak dikasih di PC itu, gitu. Jadi kalau Ibu mau menggunakan resource dari punyanya Maranatha ketika Ibu bekerja, Ibu hanya dikasih akses sebagai user, tapi administratornya mereka kontrol. Nah ini need to know. Nah, yang tahu semua terkait password administrator itu ada orang-orang tertentu, karena itu sensitif dan pengkodeannya juga ada. Nah, defense in depth ini menempatkan penghalang antara penyerang dengan aset. Jadi, semakin dalam penyerang mencoba masuk, semakin banyak penghalangnya. Istilahnya kayak bikin berlapis-lapis gitu ya, keamanan di dalamnya gitu. Kayak misalnya kita masuk, kalau kita analogikan belum kebayang terkait dengan keamanan di sistem informasi, kita masuk dari mulai gerbang, itu kan kita udah dikasih KTM misalnya ya, kalau Ibu lihat sih memang di Maranatha nggak terlalu aman ya, terkait dengan masuk ini ya. Karena beberapa kali, ada pencurian dan itu lolos. Kenapa? Karena setiap masuk akses pintu itu orang sembarang pun bisa masuk gitu. Kayak misalnya begitu masuk ke GAP yang istilahnya itu adalah jantungnya Maranatha, pusatnya, begitu masuk aja orang cuman pakai KTM atau pakai ini bisa masuk, yang nggak masuk juga ngambil kartu parkir bisa masuk. Begitu masuk ke lantai 1, nggak ada lagi di situ penghalang. Gitu, jadi orang bisa masuk aja. Masuk ke lift juga nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi security. Tapi kan kalau seandainya kita masuk ke hotel, itu kita nggak bisa ikut masuk ke kamar kalau kita bukan seseorang yang berhak masuk ke kamar itu. Mau ke lantai 1 nggak bisa, kenapa? Karena saya dikasih akses kartunya hanya di kamar yang saya sewa. Misalnya saya cuman nyewa hotel itu di lantai 5, saya nggak bisa ke lantai yang lain-lain, kecuali kalau tempat yang umum ya, kayak fasilitas umum misalnya, kayak untuk nge-gym, untuk kolam renang, biasanya itu dibuka. Tapi kalau ke area yang sensitif, itu ada banyak penghalang yang dimasuki, yang ditaruh oleh sistem, itu analoginya. Nah, list privilege ini hanya sebagian orang yang berhak akses ke dalam sumbernya banget, gitu ya.
Nah, orang-orang yang tadi yang mungkin cukup dibahas itu orang Rusia banyak yang pinter ya terkait dengan security ini. Karena memang kerjaannya mereka kayak gitu ya. Jadi mereka tahu celah-celah orang. Nah, secara siklus, ini ada gambarnya nggak ya? Nah, ini secara siklus pengelolaan keamanan itu seperti ini, ya. Dimulai dari assessment yang merah, assess, lalu design, deploy, manage and update, ya. Di sini training and education ini berproses terus-menerus ya terkait dengan alam organisasi. Jadi educate ini ditaruhnya di luar. Karena ketika kita melakukan keempat hal yang di dalam ini, training dan education tetap berjalan. Nah, organisasi itu di tengah-tengahnya itu dia punya kebijakan, policy, dia punya standar dan juga punya panduan atau guideline. Itu yang menjadi acuan bagaimana kita menjalankan kelima siklus ini. Nah, bagaimana mengakses? Jadi ada namanya BS 7799 itu ada sebuah standar sistematik dasar itu mengidentifikasi semua network device dengan resources yang ada di dalam jaringan. Jadi mengakses itu melakukan penilaian, dinilai, ya, di mana ketika akses itu dilakukan, si akses ini mengubah deskripsi umum jaringan ke dalam data yang dapat diukur, sehingga dapat digunakan untuk menyusun prosedur dan infrastruktur manajemen keamanan yang efektif. Contoh yang sering dilakukan itu adalah vulnerability testing. Vulnerability ini adalah celah yang bisa dimasuki. Biasanya kalau sebuah sistem operasi yang baru itu kan teman-teman suka ada di kode-kode ya, misalnya ini masih versi alfanya, ini masih versi betanya, ini ada patch yang ke-1, patch kedua. Nah, itu apa? Sebetulnya itu belum siap pakai sebetulnya. Gitu. Ya, itu proses akses yang dilakukan. Ibu pun nggak tahu nih Windows 11 udah banyak yang pakai nggak. Jadi pas Ibu secara ini juga tadinya Ibu kayaknya yang 10 yang udah mulai di ini ya, udah mulai aman gitu. Tiba-tiba minta ngupdate terus jadi Windows 11. Nah, apakah Windows 11 ini udah bebas belum terhadap vulnerability testing ini? Gitu. Dengan menggunakan keamanan yang Windows 10. Ya, itu akses ya. Nah, ketika mengakses juga ya, ini contohnya, ini maka akan dilihat apa yang ada di dalam jaringan, mengidentifikasi alat-alat yang terhubung, aplikasinya apa, servis yang jalan apa aja. Semuanya diidentifikasi yang ada di dalam network jaringan itu. Selain mengidentifikasi hostnya, networknya juga mengidentifikasi host, ya, network device. Device itu termasuk dengan router, termasuk dengan kalau ada alat-alat dalam jaringan itu semuanya juga dilihat, diakses, ya. Lalu siapa yang perlu untuk terlibat? Siapa yang perlu involve di dalam kebijakan security ini untuk proses pengambilan keputusan? Nah, biasanya yang terlibat di sini adalah level eksekutif, ya, manajer IT-nya, kepala divisi keamanannya, gitu ya. Ini biasanya tingkat-tingkat di sini deh, IT level security manajemennya ini harus terlibat untuk menerapkan kebijakan. Yang dua ini paham, nah perlu dukungan dari pihak umum, yaitu terkait dengan human resource dengan legal staff, ahli hukum. Karena nanti begitu kebijakan itu kan dituliskan tuh dalam bentuk dokumen, harus dilegalkan itu. Supaya ini bisa menjadi sebuah standar yang diikuti oleh seluruh organisasi. Makanya kenapa human resource di sini terlibat. Padahal mungkin secara teknis yang paham itu adalah IT level security management. Barulah yang terakhir adalah end user-nya, vendornya, partnernya. Keperluannya adalah untuk melakukan testing atau akses. Ya. Jadi ini yang perlu terlibat terkait dengan pengambilan keputusan supaya semuanya juga tahu gitu ya terkait dengan kebijakan yang distandarkan dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya setelah akses disiapkan, masuklah ke desain. Kita merancang keamanan organisasi seperti apa. Yang dilakukan adalah melakukan konversi dari proses akses tadi menjadi apa? Nah ini, ada yang bentuknya aplikasi network security, ada yang di-develop sendiri oleh orang di dalam, ada yang beli. Lalu deployment, lokasinya mau taruh di mana. Ya, kan biasanya taruh tuh ada strategi-strategi, implementasikan itu. Lalu lakukan konfigurasi. Panduan untuk setiap network device dengan aplikasi keamanan.
Di setting misalnya ya, saya mau naruh terkait dengan, internet, kalau teman-teman lihat ke Maranatha itu mereka suka naruh tuh, eee eee, apa namanya, ada yang misalnya naruh router utama ada di lantai berapa gitu ya, itu kalau teman-teman tertarik dengan hal ini sebenarnya bisa ngelamar magang ya, angkatan 2019 harusnya udah bisa. Nanti belajar gitu terkait dengan keamanan ini. Ketika ada barang baru atau ketika kita mendesain tertentu itu, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi semua alatnya. Ibu terus terang lupa ya terkait dengan jaringan itu ada istilahnya. Mungkin kalau ada yang paham bisa langsung interupsi Ibu dan menambahkan, "Bu, ini Bu alatnya," gitu ya. Nah, mencoba mengkonfigurasi itu. Biasanya di akhir fase desain ini, prosedur keamanan sudah berupa dokumen lengkap biasanya, disertai dengan rencana pengembangan. Jadi di sini dokumen-dokumennya udah ada, ya. Biasanya kan tadi yang di sini kan udah mulai melibatkan nih ada legal staff, di sini dokumennya udah mulai lengkap, ya. Yang ngerjain siapa? Ya orang IT yang paham terkait dengan ini, tapi diketahui oleh orang-orang yang perlu involve di dalamnya, supaya kebijakannya teh bukan kebijakan terlalu teknis yang nggak bisa membumi gitu. Orang paham dan orang mau untuk, "Yes, I agree with you," gitu ya, kita jalan bareng-bareng terkait dengan si standar yang akan dibuat. Di sini udah beres semua dokumennya, nah barulah di sini mulai masuk ke sini, mulai menetapkan pedoman implementasi, memang masih masuk ke dalam desain juga, ya. Di dalam pedoman yang mau diimplementasikan, apakah event ini diizinkan? Enggak. Makanya perlu, level eksekutif ya. Gitu. Apakah vulnerability ini diizinkan? Enggak. Ada celah-celah kosong yang dibiarkan terbuka itu boleh enggak. Terus bisa menggambarkan rantai komando untuk penanganan insiden. Kalau insiden A terjadi, apa yang harus dilakukan? Saya harus lari kemana dulu, setelah itu lari kemana lagi, setelah itu kemana lagi. Dan di sini yang terakhir adalah menentukan kebutuhan untuk pelaporan. Ya, ini terkait dengan menetapkan pedoman implementasi. Jadi ketika kita mau ini memang desain itu istilahnya bikin dokumen lengkap gitu. Ya, tapi dokumen lengkap ini bisa dibaca oleh orang awam sekalipun dan paham. Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau menambahkan? Siapa tahu teman-teman punya pengalaman? Ada? Kalau tidak ada Ibu lanjut. Nah, deploy. Deploy ini adalah proses implementasi real dari rencana yang dihasilkan dari fase desain tadi. Mulailah ngedeploy beli hardware-nya, mulailah beli software-nya. Ya, mulai ngedeploy. Di sinilah kita lakukan instalasi, mulai testing, mulai training orang di sini. Ya, contohnya ketika deploy ini mengelola antivirus protection, ini contoh. Ya, organisasi juga kan menentukan, ini saya mau belinya software OS-nya mau pakai apa, antivirusnya mau pakai apa, nanti layanan untuk jaringannya mau pakai apa gitu ya. Itu harus sesuai dengan yang desain. Kan nggak mungkin kita ngedesainnya pakai pakai Cisco gitu, tiba-tiba belinya aplikasinya supportnya ke MikroTik kan nggak nyambung gitu ya. Nah ini untuk deploy. Setelah di-deploy, mulailah lakukan manage and support. Di mana proses di sini keberhasilan keamanan mulai bisa dihitung aman nggak nih gitu dari apa yang sudah saya coba siapkan dari awal. Nah pada saat kita memanage ini kita ngevaluasi lagi, ulang lagi, prosedurnya perlu direvisi lagi. Contohnya kayak ini service pack ya, makanya kenapa kayak Microsoft itu selalu ngeluarin patch-patch gitu, patch 1. Artinya mereka sebenarnya melakukan ini. Oh, ternyata masih ada celah nih. Keluarin lagi patch 2. Makanya teman-teman jangan capek untuk melakukan update dan pakai patch yang terakhir. Ini nih harus melakukan periodic vulnerability check. Kalau sekarang tuh di internet semuanya bisa ketahuan, oh yang ini tuh celahnya di port yang sekian gitu. Ya, kalianlah yang suka ngulik-ngulik pasti tahu ya terkait dengan hal ini. Lalu ada IDS monitoring. Ini untuk manage and support. Nah, ini proses yang tadi ada di luar lingkaran nih. Ya, melakukan edukasi dan deployment proses. Ini perlu sekali ya, usaha untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan keamanan jaringan. Terutama untuk pihak eksekutif, manajemen, administrator, dan end user level. Karena kadang-kadang orang nggak paham terkait dengan hal ini. Username, tanggal lahir. Tanggal lahir begitu lihat KTP bisa dong orang nyoba-nyoba.
ya. Nanti Ibu mau tanya jawab nih ya sama kalian ya, kira-kira kalian waktu ke-hack itu apa sih yang kalian buka gitu ya? Apa kalian ada sesuatu yang lalai? Karena memang terkait dengan keamanan ini perlu edukasi. Lalu administrator harus di-training supaya mencegah terhadap serangan kepada sistem. Administrator juga harus dikasih pengetahuan update terus ini. Jangan dianggap dia itu udah kuliah tinggi sampai di luar negeri, nggak perlu diupdate tetap karena dunia IT ini akan berubah terus ya. Nah, terkait dengan education and deployment proses ini contohnya adalah ini, security policy awareness training. Biasanya orang teknisnya dulu di training, nanti baru bertahap mulai ke pengguna akhir ini. Jadi ini sebuah siklus besar ya, sebuah siklus besar yang terus-menerus dilakukan oleh sebuah organisasi. Enggak cuman sampai di sini doang teman-teman merdeka, enggak. Tapi ini sebuah siklus yang memang terus berputar, makanya kenapa digambarkannya dalam bentuk lingkaran. Karena dia tidak pernah berakhir. Sampai sistem informasi nggak ada, teknologi nggak ada, barulah kita tidak bersiklus lagi dengan keamanan informasi ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Yuk kita diskusi dulu. Ibu apa namanya? Stop dulu rekamannya ya. Ibu agak susah ini sendirian teh. Bentar ya. Stop share dulu. Di post dulu. Oke. Nah, ini loh anak-anak. Ilmu-ilmu terkait dengan keamanan. Jadi banyak sekali. Ya. Tapi yang standar itu ada ISO 27001, PCI DSS. Ya, kalau ISO 27001 Ibu sempat bikin dokumen waktu Ibu jadi kepala bidang ya, kepala divisi. Waktu di IT Ibu bantuin untuk bikin standar. PCI DSS Ibu belum pernah pelajari. Ini ya HIPAA juga Ibu belum oprek-oprek. Nah, ini FINRA dengan yang ini. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian kanan ini ada COBIT. COBIT teman-teman kan dapat mata kuliah kontrol audit ya, ini belajar ya. Lalu ada BS 2599, ISO 20000, Ibu juga sempat ambil. ITAL beberapa kali Ibu membimbing terkait hal ini. Ada CLOS 49, CTL, NRC, CIP. Nah, ini adalah sebetulnya standar-standar framework yang sudah ada, tinggal kita ikutin. Organisasi mau pakai yang mana? Kalau Maranatha itu nerapin yang si ISO 2700 tapi nggak daftar, nggak beli certified-nya gitu, nggak ada cap ISO-nya. Tapi si 27001-nya kita terapin. ITIL kita terapin. COBIT kita terapin gitu. Ya, nah ini adalah ilmu-ilmu yang bisa menjadi penghasilan juga untuk nanti kalian jual diri ketika kalian mau bekerja atau membuka jadi konsultan, ini satu hal yang penting juga. Ya, ini banyak sekali. Nanti biasanya ke S2, kalau ini banyak ngoprek-ngoprek bikinan kayak begini. Ya. Nah, ini untuk standar terkait dengan keamanan ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan dan diakui ya secara global. Ini yang paling sering dibuat. Membentuk dasar keamanan untuk berbagai kerangka kerja dan persyaratan peraturan lainnya. Jadi nanti bentuknya dokumen-dokumen. Nanti kalau Ibu masih nyimpen, Ibu demoin ya hasil karya Ibu dan mahasiswa-mahasiswa Ibu yang dulu pernah Ibu bimbing. Nah, ini bentuknya begini, kalau seandainya si organisasi itu biasanya kalau dia memang daftar ke si ISO-nya dengan 27001 ini, nanti itu di dalam ruangannya itu ada cap ISO-nya gitu. Artinya dia menggunakan standar ini. Nah, standar apa sih isinya? Si ISO 27001 ini adalah untuk perlindungan informasi dari berbagai ancaman untuk memastikan sebuah organisasi itu bisnisnya berlangsung, lalu resiko bisnisnya bisa diminimalkan dan memaksimalkan pengambilan investasi dan peluang bisnis. Nanti mulai coba lihat-lihat ya, teman-teman ada nggak organisasi yang mereka pakai cap ISO 27001 gitu. Ini kalian kalau menguasai ini udah bisa jadi konsultan ya untuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, ini apaan sih Bu? Nah, ini prinsip dari 27001. Jadi di dalamnya itu banyak yang menggunakan simbol lingkaran ya karena berproses terus. Jadi di bagian tengahnya itu adalah kebijakan yang mengikuti standar,
Lalu di proses yang luarnya, ini training dengan awareness justru tidak ditaruh di luar seperti yang tadi awal ya, education-nya itu ditaruh di luar, ini di dalam. Di luarnya baru di sini terkait dengan secure, monitor, audit test, manage, improve gitu. Ini untuk si ISO 27001 menerapkannya seperti ini. Nanti hasilnya apa? Dokumen di sini ya. Lalu ITAL. Nah, ITAL juga ini ilmu sistem informasi. ITAL itu sebuah library. Ini nggak bisa diterjemahin sama Ibu jadi bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah singkatan dari The Information Technology Infrastructure Library. Jadi di dalamnya itu ada konsep, ada praktek untuk mengelola layanan teknologi informasi, mengembangkan dan bagaimana si IT itu dioperasionalkan di dalam sebuah organisasi. Di dalam ITAL ini, kalau nanti teman-teman bukunya ini lengkap di perpustakaan ya, ini memberikan deskripsi terperinci. Jadi nanti di dalamnya itu ada service strategi, ada service design, ada service transition, ada service operation, sama continual service improvement. Mohon maaf, ini pun Ibu tidak terjemahkan karena di dalam ITAL istilahnya yang dipakai adalah seperti ini. Ya, ini ada 5 buku di sini. Service strategi 1 buku sendiri, service design 1 buku sendiri gitu ya. Ini untuk ITAL. Lalu COVID. Nah, COVID sih nanti kalau ITAL teman-teman nggak ada mata kuliah khusus. Kalau di Maranatha. Jadi paling nanti kalau ada yang mau ngambil tugas akhir terkait ini barulah kita obrek-obrek nih si ITAL-nya ya. Cuman kalau pengen ngambil topik ini teman-teman harus studi kasusnya adalah Departemen IT. Itu karena kita mau melakukan siklus yang ini nih. Ini bisa dikombin antara ISO 27001 dengan ITAL ya. Oke. Nah, kalau COVID kan mata kuliah terpisah, teman-teman nanti dapat ya digambarkan seperti ini. Nanti si resource IT ini dikelola oleh proses IT untuk mencapai tujuan IT. Tujuan IT ini adalah biasanya visi misi organisasi, disesuaikan dengan visi misi bisnis. Nanti kerangka kerjanya itu digambarkan dalam bentuk COVID. Nah, secara gampangnya digambarkannya begini dalam bentuk kubus. Yang di bagian atas itu adalah kebutuhan bisnis ya, terkait dengan requirement bisnis. Bisnis pengennya apa sih? Bisnis itu rata-ratanya pengennya efektif, efisien, confident, integrity, availability, compliance dengan reliability. Nanti di dalam ketika menjalankan bisnis ada proses IT kan di dalamnya. Nah, kalau si COVID ini membagi proses IT dengan IT resource dipisahkan. Tapi keduanya adalah mendukung semua requirement dari bisnis. Gitu. Nanti dari gambar kubus ini dibagi menjadi 4. Jadi pengen tahu nih si organisasi itu fokus bisnisnya apa, orientasi prosesnya apa, terus apa yang mau dikontrol, dan hal-hal apa yang diukur di dalam sebuah organisasi. Nah, posisi IT-nya di mana Bu? Di sini. Ketika bisnis itu berjalan kan ada proses IT yang mendukung. Ketika bisnis berjalan kan ada resource IT yang digunakan. Aplikasi apa, informasi apa, infrastruktur apa, orangnya apa, siapa saja. Ketika ini berjalan, bisnis dengan semua resource ini menjalankan yang namanya proses IT. Nah, di COVID itu, si proses itu dibagi, dikelompokin dalam bentuk domain. Ya, ada yang udah ngambil kontrol audit belum? Ada yang udah ngambil? Mata kuliahnya tuh nggak tahu wajib apa pilihan ya sekarang. Nanti dari domain-domain itu satu domain bisa terdiri dari beberapa proses. Nanti satu proses ada dibagi lagi menjadi beberapa activity. Ya, monggo yang terkait dengan COVID ya. Lalu ada ISM. Ini standar Australia pemerintah. Ya, ini banyak juga dipakai. Karena ini sudah untuk umum ini ya, tapi yang mengeluarkan adalah pemerintah Australia terkait dengan keamanan ya, informasi dan komunikasi. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, referensinya ada di sini. Ini lengkap semuanya. Ya, ini lengkap semuanya. Hari ini materi Ibu cukup dulu sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan.